Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahi ala kulli nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga kita semua masih bisa menunaikan salah satu ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran beliau, dan semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, khususnya di Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermakna, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada kaum-kaum atau umat terdahulu, la'allakum tattaqun, yang tujuannya menjadikan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan ayatnya, khusus di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah juga menjelaskan tentang bulan suci Ramadan, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang bermakna di bulan suci Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda atau penjelas bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah, kedua ayat tadi menjelaskan bahwa yang pertama, kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ibadah puasa saum di bulan suci Ramadan. Dan bulan puasa ini menjadi bulan yang penuh maghfirah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan yang pertama, bulan suci Ramadan menjadi salah satu bulan yang istimewa sebab diturunkannya salah satu mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan Ramadan ini penuh berkah, dan insya Allah akan menjadikan Ramadan kali ini sebagai jalan untuk kita mendapati malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah kita senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran, Zalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Tidak ada satupun keraguan di dalam Al-Quran dan juga petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadikan petunjuk, yaitu Al-Quran tadi, perlu kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup kita dengan cara yang pertama, yaitu senantiasa membaca Quran. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, keutamaannya adalah Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Quran karena sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran tersebut akan datang li ashabi sebagai kepada orang-orang yang membacanya sebagai syafi'an, sebagai penolong. Nah, di lain sabda Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan membaca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah, siapa yang membaca satu huruf saja dalam Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan 10 kebaikan. Dan Allah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu amalan yang pertama, membaca Quran dan senantiasa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua,
senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada sesama umat. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, sebaik-baik daripada manusia adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya serta mengajarkan pula kepada orang yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita masih menunggu waktu, maka kapan lagi yang harus kita tunggu? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan kapan akhir daripada hidup kita. Ada orang yang sebelum Ramadan telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang masih diberikan kesempatan. Nah, kitalah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Dengan kesempatan ini kita manfaatkan dengan amalan yang terbaik, khususnya untuk menghidupkan bulan-bulan suci Ramadan ini dengan amalan yang terbaik, yaitu dengan mengkaji Al-Quran, mempelajarinya dan membaca, bahkan mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Sehingga apa? Nanti Lailatul Qadar akan kita raih. Bahkan tidak sampai di Lailatul Qadar saja. Selepas daripada bulan suci Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya, kita semua tetap berada dalam keadaan takwa, sebagaimana yang diharapkan Allah dalam ayat sebelumnya, la'alakum tattaqun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu kiranya tausiah yang saya sampaikan semoga menjadi manfaat dan menjadikan wasilah bagi kita untuk menambah kekayaan ilmu dan menjadi perantara untuk kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.